Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkesempatan untuk bermuajahah thalabul ilmi yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Husain Aziz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita awali saja acara malam ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Al-Ustaz kami persilakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 539 di kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna Umar radhiyallahu anhu kana idza quhitu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib wa qala Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqiyana wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina fayusqawna, rawahul Bukhari. Wa anhu, dan terima dari Anas juga, anna Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Umar, semoga Allah meridhoinya, karena adalah dia, idza quhitu, apabila lama tidak turun hujan, kekeringan, istasqa bil Abbasi, beliau minta hujan dengan pelantaraan Abbas bin Abdul Muttalib. Wa qala, dan ia berkata, Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami, kunna nastasqi ilaika, kami pernah minta hujan kepadamu, binabiyyina, dengan pelantaraan nabi kami, fatasqiyana, lalu engkau menghujani kami, wa inna, dan sesungguhnya kami, natawassalu ilaika, sekarang meminta hujan kepadamu dengan pelantaraan bi'ammi nabiyina, paman nabi kami, fasqina, hujanilah kami, fayusqauna, lalu mereka dihujani. Rawahul Bukhari, telah meriwayatkan hadis ini Imam Al-Bukhari. Hadis yang barusan saya baca ini ditulis oleh Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam dalam bab at-tawassul bidu'ail ahya fil istisqa. Bolehnya tawasul dengan doanya orang yang masih hidup ketika minta hujan. Kenapa Imam As-San'ani menulis bab ini atau hadis ini dalam bab tawassul bidu'ail ahya, tawasul pelantaraan orang yang masih hidup. Dan sekaligus dengan hadis ini nanti para ulama menjelaskan haramnya
orang tawassul kepada Allah pelantaraan orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, sekalipun itu tingkat nabi. Bagaimana dengan tingkat wali? Apalagi tingkat nabi saja tidak boleh. Tawassul kepada Allah pelantaraan seorang nabi yang sudah meninggal. Kenapa? Kisahnya di dalam hadis yang disampaikan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu an, beliau menyatakan saka an-nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhutal matar. Pernah satu saat di zaman Nabi kekeringan, tidak turun hujan lama. Lalu orang-orang, kata Ibu Aisyah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah pelantaraan Nabi. Lalu saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang menyediakan mimbar di lapang. Dan Nabi menjanjikan kepada semua orang untuk datang ke lapang. Jadi semua datang ke lapang. Dan Nabi saat itu bertakbir, kemudian berdoa kepada Allah untuk minta hujan. Nah, di sini Ibu Aisyah menerangkan para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan tawasul kepada Allah, minta hujan melalui Nabi. Karena Nabi masih hidup. Nah, di hadis yang tadi kita baca dari sahabat Anas bin Malik, ini mengisahkan ketika Nabi sudah wafat, terjadi lagi kekeringan. Para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi. Jadi di zaman Nabi sudah meninggal, ini zaman Umar nih, kekeringan. Para sahabat termasuk Umar tidak datang ke kuburan Nabi untuk tawassul, minta hujan. Tapi para sahabat berikut Umar datang kepada seorang yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi, Umar ketika terjadi kekeringan datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian beliau menyatakan seperti ini, Allahumma ya Allah, inna kunna nastasqi ilaika binabiyina. Dulu ketika terjadi kekeringan, kami para sahabat minta hujan melalui nabi kami, karena nabinya masih hidup. Ketika hari ini, kata Umar, nabi kami sudah tidak ada, dan terjadi lagi berulang kekeringan seperti di zaman Nabi dulu. Lalu kami minta hujan kepadamu pelantaraan paman nabimu, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi tidak datang ke kuburan Nabi, tapi datang kepada Abbas sebagai paman Nabi. Nah, dari kisah dua hadis ini, para ulama menyebutkan bahwa hadis ini menerangkan bolehnya tawassul ketika berdoa kepada Allah melalui seorang yang masih hidup. Tentu saja yang lebih soleh dibanding yang berdoa. Makanya Imam Al-Basami menjelaskan kenapa para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi. Annas sahabah makanu ya'tuna ila qabrin Nabi fayatlubuna minhu du'a. Lalu para sahabat tidak minta kepada Nabi, ya Nabi Allah, kami mohon agar engkau berdoa kepada Allah. Tidak begitu. Tapi malah para sahabat datang kepada Abbas, kepada paman Nabi. Nah,
Imam Al-Basami dalam kitab Tawdihul Ahkamnya di juz kedua di halaman 329 menyatakan kenapa para sahabat tidak datang ke kuburan Nabi. Wa yatawassaluna bidzatihi, dan tidak tawasul dengan zat Nabi. Dengan apa? Wijahahu, dengan titel Nabi, dengan kerasulan Nabi. Kenapa seperti itu? Li ilmihim, kata Imam Al-Basami, karena mereka mengetahui anna du'aahu in qata'a biwafatihi, karena doa Nabi itu terputus di saat Nabi meninggal. Kalau Nabi masih hidup, para sahabat datang, ya Nabi Allah, berdoalah kepada Allah agar kami dihujani. Tapi ketika Nabi meninggal, para sahabat tahu benar bahwa Nabi sudah tidak mungkin diminta untuk berdoa kepada Allah karena Nabi sudah wafat. Makanya mereka datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Kenapa? Ini ajaran Nabi. Ini syariat yang diajarkan Nabi. Sebagaimana diterangkan dalam Sunan At-Tirmizi di juz ketiga di halaman 53, ada satu hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluh." Apabila seorang sudah meninggal, maka terputuslah semua amalnya dengan yang hidup. Artinya dengan hadis yang ini, semua yang namanya amal sudah tidak bisa dilakukan oleh seseorang ketika ia meninggal. Kalau diminta, yang mati masih bisa memberi, tidak akan pernah bisa memberi. Kenapa? Memberi itu sebagai amal. Kalau dikirim, yang mati masih bisa menerima, sudah tidak bisa menerima. Kenapa? Karena yang mati sudah in qata'a amalu. Menerima itu bagian dari yang namanya amal. Jadi kanu maot mah mun dikirim geus mal bisa narima, mun dipentak geus mal bisa mere. Kenapa? Mengirim lalu diterima. Menerima itu amal. Meminta lalu memberi. Memberi itu amal. Nabi menyebutkan idza matal insan in qata'a amalu, termasuk tingkat nabi, wali dan seterusnya. Jadi lamun aya nu menta kanu maot terus teu dibere, salah nu menta. Kenapa? Minta kepada orang yang sudah tidak bisa memberi. Begitupun mengirim tidak diterima, salah nu ngirim. Makanya dalam ajaran Islam tidak ada ajaran mengirim doa, nggak ada. Yang ada mendoakan yang mati. Bukan mengirim doa kepada si mati, bukan. Makanya pantas kalau Imam Syafi'i menyatakan siapa yang baca Quran kemudian dihadiahkan kepada yang mati, la yasilu sawabaha. Pahalanya dihadiahkan kepada yang mati tidak akan sampai, artinya tidak akan diterima. Yang mati sudah tidak bisa menerima apa-apa. Makanya kalau kita mengirim pahala kepada yang mati, kita saja beramal. Kalau dia punya jasa kepada kita, maka dia pun akan dapat pahala seperti pahala yang diterima oleh yang beramalnya. Seperti itu. Kenapa mereka tidak tawasul kepada yang sudah meninggal? Sekalipun itu tingkat Nabi. Wa ammat tawassul bidatihi, adapun tawasul dengan zat Nabi, au jahihi, atau titel Nabi, karena kerasulan Nabi. Fa innahu laisa bimasyru', itu tidak disyariatkan dalam agama. Wa ma laisa bimasyru', sedangkan apapun yang tidak disyariatkan lalu dilakukan, bahwa bid'atun,
itu termasuk dalam kategori bid'ah. Ini menurut Imam Al-Basami dalam kitab Tawdihul Ahkamnya juz kedua di halaman 329. Nah lalu beliau berkaitan dengan hadis yang ini, beliau mengutip, menjelaskan secara rinci bagaimana yang disebut tawassul. Kan ini judulnya tawassul kepada orang yang hidup. Nah, Imam Al-Basami menyebutkan at-tawassul khamsatu aqsam. Ini yang harus kita pahami. Harus kita tahu tawassul itu bentuknya seperti apa. Nah, Imam Al-Basami menyebutkan at-tawassul khamsatu aqsam. Tawassul itu ada 5 bentuk. Nanti yang 3 masyru', yang 2 haram. Tidak boleh. Tapi bentuknya 5 bentuk. Yang pertama, ihdaha. Yang pertama, bentuk tawassul itu at-tawassulu ilallah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Tawassul kepada Allah dengan asma Allah yang baik, yang disebut asmaul husna. Jadi kita meminta kepada Allah ya, dengan wasilah kita menyanjung dan memuji Allah dengan asmaul husna-Nya dan sifat Allah yang tinggi, bahwa masyru'un, dan itu disyariatkan. Ya Aziz, ya Karim, aku perlu ini. Nah, itu namanya tawassul. Berdoa kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Kan orang sering seperti itu. Boleh begitu, ini masyru'. Disyariatkan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Nah, ini keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Basami. Kenapa ketika kita berdoa kepada Allah disyariatkan menyebut dulu asmaul husna? Beliau membacakan satu ayat di sini di surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna. Dan bagi Allah itu ada nama-nama yang baik. Asmaul husna itu. Pad'uhu biha, berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut asma itu. Nah, ini dalilnya. Jadi tawassul, berdoa kepada Allah, perantaraan begitu. Menyebut asmaul husna itu disyariatkan. Dan Imam Al-Bukhari juga menulis satu hadis, nomor hadisnya 7392, dan di kitab Muslim juga ditulis nomor hadisnya 2677. Satu hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul bersabda, inna lillah tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. Mi'atan illa wahidan. 100 kurang hiji. Bahasanya mi'atan illa wahidan. 100 nama Allah itu kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menjaga nama-nama itu, menghafalnya, kemudian jika berdoa kepada Allah dengan menyanjung ya, wasilah dengan menyebut asmaul husna yang ini, jaminannya dakhalal jannah. Ini Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini satu di antara pernyataan Imam Al-Basami bahwa tawassul kepada Allah ketika berdoa disyariatkan dengan melalui asmaul husna, dengan menyebut nama-nama Allah yang 99 itu. Ini yang pertama.
Yang kedua, asani. Nah, yang kedua, at-tawassul ilallahi ta'ala bi amalin solihin lidai. Ketika berdoa kepada Allah, tawassul, pelantaraan amal soleh yang dilakukan oleh orang yang berdoa. Bismillah. Boleh kita meminta kepada Allah apapun yang kita mau, apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuh. Dengan pelantaraan, ya Allah, aku punya amal ini, amal ini, amal ini. Amal soleh tentunya. Boleh begitu? Boleh. Fahuwa aidon masyru'un. Itu pun disyariatkan. Jadi kalau kita memohon kepada Allah, coba ingat oleh kita kira-kira amal apa yang istimewa dari kita, dari amal soleh yang beda dengan yang lain. Silahkan minta kepada Allah dengan pelantaraan amal soleh yang itu. Ya Allah, abdi teh gaduh amal ieu tak amal soleh abdi teh nu beda jeung batur. Aku perlu ini dengan menyebutkan amal yang itu. Boleh, masyru', disyariatkan. Ini tawasul yang kedua. Wa aqrabu misali lidzalika, dan yang paling dekat atau yang paling dapat bisa dipahami contoh dari tawasul dengan amal yang ini. Jadi tawasul dengan amal soleh yang berdoa, lain amal soleh batur, amal soleh dirinya gitu. Tawasul dengan amal. Maja'a fis sahihain, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, min qissati ashabil ghar as-salasah, mengenai kisah orang yang terkurung di gua, 3 orang yang soleh. Itu kan sudah masyhur itu ya. Alladzi in tabaqat alaihim as-sahrah, yang ketika itu 3 orang yang di gua itu tertutup batu besar yang tidak bisa digeser. Walam yurajjihim min mihnatihim illa at-tawassul bi solihi a'malihim, dan mereka tidak bisa selamat dari gua itu kecuali dengan tawasul kepada Allah dengan amal-amal mereka yang soleh. Nah, kalau kita satu saat terjepit lalu memohon kepada Allah, sok dek ngandalkeun amal soleh nu mana? Boleh begitu? Masyru', disyariatkan. Jangan hanya terus minta kepada Allah, tapi amal nu diandalkeun amal naon, amal soleh nate. Seperti itu. Hoyo he murubut minta kalau teh minta itu minta ieu, ai amalna mana? Begitu ya. Boleh. Seperti orang-orang yang tertutup di gua itu, ketika ingin selamat karena tertutup dengan batu, mereka tawassul kepada Allah, memohon kepada Allah bisolihi a'malihim, dengan kesolehan amal-amal mereka. Dan hadis ini dan kisah ini masyhur sekali. Hampir semua orang pernah dengar. Dan itu dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Di antaranya di kitab Sahih Muslim diterangkan di juz keempat di halaman 20.099. Ini diterangkan, ini nomor hadisnya nih. Faqala ahaduhum, Nabi mengisahkan ketika 3 orang terkurung di dalam gua dengan tertutup batu besar dan tidak bisa digeser. Lalu mereka berdoa kepada Allah dengan tawassul amal soleh masing-masing. Faqala ahaduhum, seorang di antara mereka berkata, innahu kana li walidani syaikhani kabironi,
aku punya dua orang tua yang dua-duanya sudah tua renta. Wamroati juga punya istri. Wali sibyatun sigharun, dan aku juga punya anak yang masih kecil, ar'a alaihim, yang aku urus. Coba siapa di antara kita yang bisa seperti ini? Dan ini amal istimewa. Kata orang ini, aku punya dua orang tua yang sudah tua renta, sudah tua sekali. Tapi aku juga punya istri, punya anak yang masih kecil, yang aku urus. Tapi ketika aku berusaha, ikhtiar, kasab, semua pendapatanku aku tidak pernah kasih kepada istri dan anak-anakku kecuali kedua orang tuaku dulu yang mencicipi itu. Ada kira-kira? Sampai satu saat dia dapat upah memerah berupa susu, dan susunya itu dibawa ke rumah, ternyata ibu dan bapaknya sedang tidur. Ini anak yang kecil nangis minta susu, gak bisa. Dia mengatakan, aku tidak rela ya ada yang minum susu hasil usahaku ini sebelum orang tuaku dulu meminumnya. Jadi memeh ka anak jeung ka pamajikan teh kakolot heula. Kira-kira ada orang seperti itu di zaman ini? Ini sahabat, ini orang ini ya, orang ini bisa melakukan itu, dan ini beda dengan amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang biasa. Artinya ini amal soleh yang istimewa. Pokoknya mah lain teboga keluarga, tapi semua hasilku harus orang tua dulu baru keluarga. Memang begitu aturan dalam agama. Nah, lalu orang itu berkata, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, kalau engkau tahu bahwa itu aku lakukan karena perintahmu, bukan karena siapa-siapa, karena perintahmu, fabrujlana minha furjatan, geserkan batu itu dari gua itu, dari mulut gua itu. Paparrojallahu minha furjatan, geser teh batu tangga geser, cuma sayangnya belum bisa keluar, baru bergeser saja. Allah itu yang menggeserkan batu itu dengan pelantaran amal soleh orang ini. Kemudian Nabi bersabda lagi, waqalal akhar, kemudian yang kedua ini juga mengatakan, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin ahbabtuha ka asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Aku punya ya anak paman perempuan, dan aku sangat mencintainya sebagaimana laki-laki mencintai perempuan. Jadi bogoh ka anak paman. Wa talabtu ilaiha nafsaha, sampai aku minta dia menyerahkan diri kepadaku. Tapi si perempuan itu mengatakan, boleh aku menyerahkan diriku kepadamu dengan syarat atiha bimi'ati dinarin. Syaratnya engkau bayar 100 dinar. Bayangkan si pemuda ini bukan orang kaya. Untuk menghasilkan ya 100 dinar itu dia harus berjuang, kerja keras, mengumpulkan. Hatta jama'tu mi'ata dinarin, sampai aku mengumpulkan 100 dinar. 1 dinar itu berapa? Dihitung dengan rupiah sekarang sekitar 4 ribuan lebih ya, 5.000 kurang. Kalau dihitung ya 4.000 saja, ini 100 dinar itu berapa?
Berapa? 4.000 satu dinarnya, ya, kali 100 berapa? Dinar. Berapa? Oh, 4 juta. 4 juta, ya. Jadi sekitar 4 juta lebih, 5 juta kurang. Itu satu dinar. Kalau 100 dinar itu kalau dihitung 4 juta satu dinar berapa? Kali 100. 4 juta kali 100 berapa? Ngitung lagi sih. 4 juta kali 100. Ya? Ya 400 juta, bener? Itu dulu. Bukan sekarang ini. Dulu. Sekarang juga masih besar ya. 400 juta besar. Sekarang. Bayangkan mencintai seorang perempuan dan dia minta perempuan itu menyerahkan diri kepadanya harus bayar 400 juta. Nah, setelah ia mengumpulkan 400 juta itu, kemudian Paji itu habiha, lalu aku datang, kata si laki-laki itu, kepada perempuan itu dan menyerahkan 100 dinar itu. Ketika ia ingin menggauli si perempuan itu, lalu si perempuan itu mengatakan kepada si laki-laki itu, qalat ya Abdullah ittaqillah, wahai hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, wala tuftah al khatam illa bihaqqih, cincinku tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali yang berhak kepadaku. Artinya dia minta nikahi dulu aku. Jadi tidak cukup dengan 400 juta itu, tidak. Sudah dikasih itu, tapi ketika itu aku urungkan, aku batalkan niatku untuk menggauli si perempuan itu, padahal aku sangat mencintainya. Kemudian orang itu berkata, ini di dalam gua, ya Allah, fa in kunta ta'lam anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fapruz lana minha purjatan. Ya Allah, kalau engkau tahu aku melakukan itu karenamu, bukan karena yang lain, geserkan batu itu. Lalu paparoja lahum, batu itu bergeser lagi. Tapi 3 orang itu belum bisa keluar dari gua itu, masih terhalang dengan batu. Lalu Nabi bersabda lagi, faqalal akhar, lalu yang ketiga juga ia ngomong, Allahumma, ya Allah, ini kuntu astajartu ajiron, aku pernah memegang upah seseorang. Jadi dia punya karyawan, ada upah seseorang yang belum ia berikan karena orangnya tidak ada. Lalu upah itu dia kembangkan, dipakai usaha, mulai sapi, mulai onta, mulai domba, terus dikembangkan sampai upah itu berkembang jadi harta yang banyak sekali. Satu saat datanglah orang yang punya ujrah itu, datang kepada dia sampai ia mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itah kadunungan nyari, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wala tadlimni, dan jangan mendolim aku. Kata orang itu, aku dulu punya upah yang kamu pegang, dan sekarang aku minta upah itu bayar kepadaku. Lalu orang itu mengatakan,
ambillah semua sapi itu, ambillah kambing-kambing itu, dan ambillah semua kekayaan ini untukmu. Karena itulah hasil aku kembangkan dari ujroh yang dulu aku pegang milikmu. Jadi gaji nu eta teh dikembangkan sampai jadi kekayaan yang banyak. Bayangkan ada orang seamanah itu sekarang. Kalau dia nagih paling dibayar baheula sabaraha tah buruh maneh nih buruhna. Padahal dia tahu dikembangkan sampai dia jadi orang kaya itu modalnya upah orang ini. Sampai saat itu dia berikan semua karena itu milikmu. Sampai orang yang minta upah itu mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tastahzi'i bi, apa engkau ini mempermainkan aku? Bayangkan, minta upah yang dulu engkau pegang, sekarang diberikan semua harta begitu banyak. Apa kamu mempermainkan aku? Fakultu, kata aku, kata orang ini la astahzi'u bik, aku tidak mempermainkanmu. Khudzalikal baqar wari'aha, ambillah sapi-sapi ini, wari'aha, sampai pengembalanya itu milikmu, bukan milik aku. Bayangkan sampai seperti itu. Lalu orang itu mengambil semua hartanya sampai dia tidak punya apa-apa. Dibikin WKB dan batur, bukan miliknya. Karena harta semua itu hasil dikembangkan dari upah seorang itu, diberikan semua. Nah, lalu orang itu berdoa kepada Allah, ya Allah, wahai Allah, in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, jika engkau tahu aku melakukan itu karena engkau, bukan karena yang lain. Karena aku tahu itu amanah yang engkau perintahkan aku untuk menunaikan amanah. Aku sudah laksanakan itu. Kalau engkau tahu bahwa aku melakukan itu karenamu, papruzlana ma baqiya, geserkan batu itu dari mulut gua. Paparojallah ma baqiya, sampai batu itu tergeser dan 3 orang itu bisa keluar dari gua itu. Inilah yang disebut wasilah dengan amal soleh. Boleh begitu, masyru' disyariatkan. Sok lamun orang terjepit, ya, satu saat kita terjepit sampai begitu salah, begini salah, sampai kita sudah tidak daya, tidak bisa apa-apa. Mintalah kepada Allah dengan mengandalkan amal soleh terbaik yang pernah kita lakukan. Silahkan. Ini masyru'. Yang kedua. Yang ketiga, at-tawassul bidu'air rajul as-solih. Tawasul kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan pelantaraan amal soleh seseorang atau kesolehan seseorang. Boleh begitu? Masyru'. Silahkan. Kita bisa berdoa kepada Allah, tapi kita memperhitungkan nih, ada orang yang lebih soleh dari saya nih. Si anu sunat tiap hari, tidak pernah terlewat, misalkan tidak pernah melakukan yang makruh, yang wajib selalu dilakukan, yang haram ditinggalkan, malah dia lebih bersih dari riba ketimbang aku. Lalu ketika aku berdoa kepada Allah tidak mengandalkan aku, tapi aku datang kepada orang itu dan memohon, doakanlah aku agar aku begini. Ini tawasul dengan doa seseorang yang soleh, yang lebih soleh dari yang minta didoakan. Boleh begitu? Silakan.
dan ini syariat. Ini yang ketiga, ya. Jadi satu, tawasul dengan apa? Dengan apa? Dengan Asmaul Husna. Dua, tawasul dengan amal soleh diri kita. Yang ketiga, tawasul dengan doa seorang yang soleh. Sahabat soleh nama. Seperti Umar istisqa kepada Allah melalui Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Tidak Umar sendiri, tapi melalui Abbas, karena Abbas lebih tua, lebih soleh dibanding Umar, seperti itu. Maka Umar datang kepada Abbas. Nah, tiga inilah yang disebut tawassul masyru', disyariatkan. Sedangkan yang keempat dan yang kelima ini tawassul yang terlarang dalam agama. Pertama, tawassul bil jahi au bil haqi. Tawassul dengan titel seseorang, ya. Seperti Nabi dengan titel nabinya. Jadi kita berdoa kepada Allah dengan kerasulan orang ini, dengan kenabian orang ini, atau misalkan dengan titel dan zat seseorang yang lain. Aku memohon kepada Allah, ya, dengan keagungan orang ini, karena orang ini punya titel ini. Ini tidak boleh. Dan ini menurut Imam Al-Basami tawassul bid'i, tawassul bid'ah, ghairu syar'iyyin, tidak disyariatkan dalam agama. Walam yarid fi kitabin, dan tidak dijelaskan dalam Al-Quran, wala sunnatin, dan tidak juga diterangkan dalam sunnah. Walam yunqol anis sahabah, dan tidak dinukil seorang sahabat pun melakukan hal seperti itu. Wala an ahadin min ashabil qurun al mufaddalah, dan tidak diwarid atau tidak dilakukan oleh seorang pun dari sahabat yang dekat dengan Nabi yang dapat fadilah, seperti, ya, Khulafaur Rasyidin, seperti Ibnu Abbas dan sebagainya. Tidak pernah. Amma mayuqalu, adapun kalau ada yang mengatakan, ini ada hadis katanya dari Nabi, yang Nabi bersabda, tawassalu bijahi, tawassullah kalian dengan apa, ya, dengan pangkatku, dengan apa, ya, kerasulanku, kenabianku. Fa inna jahi, karena keagunganku ini indallah azim, di sisi Allah itu agung. Nah, ini ada hadis seperti ini. Nah, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan berkaitan dengan kalimat yang ini, yang orang mengatakan hadis. Kata Ibnu Taimiyah, hadza hadisun kadibun, itu hadis bohong. Kalau ada orang mengatakan itu hadis bohong. Laisa fi syai'in min kutubil muslimin, dan itu tidak pernah termaktub dalam kitab-kitab kaum muslimin allati ya'tamidu 'alaiha ahlul hadis, dan itu tidak diperlukan oleh para ahli hadis. Wala dzikru ahadun min ahlil ilmi, dan para ahli ilmu tidak pernah menyebut-nyebut hadis itu, karena memang hadis itu hadis bohong. Ini tawassul bid'ah. Yang terakhir, al-khamis, tawassul bidatin, tawassul dengan satu dat apapun. Dan ini tawassul yang dilakukan oleh orang musyrik dengan berdoa kepada Allah melalui patung Lata, Uzza, Manat, Siwa. Ingat, orang musyrik berdoa kepada Allah bukan minta kepada patung, tapi melalui patung Lata, Uzza, Manat, Siwa, dan seterusnya.
Makanya bahasa mereka Bismillata wal Uzza, dengan nama Lata dan Uzza aku memohon kepadamu. Kasah mintana kalau. Nah, ini namanya tawassul. Dan ingat, ketika orang minta kepada patung, bukan musyrik namanya, tapi kafir. Beda. Amalnya itu kafir. Kalau orang meminta kepada Allah melalui patung, inilah yang disebut musyrik. Beda. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ini Imam Al-Basami menyebutnya inilah tawassul musyrik yang tidak boleh dilakukan. Ketika orang-orang yang berhadap-hadapan dengan patung. Jadi mun minta ke Allah teh yang harap karena patung. Mereka ditanya, kenapa minta kepada patung? Jawab mereka, mana bodohum. Aku tidak minta dan tidak menyembah patung-patung itu. Aku tidak. Kenapa menghadap patung itu? Kenapa? Kalau minta kepada Allah harus di depan patung itu. Illa liyuqarribuna ilallah. Hanya aku berharap patung-patung itu, zat ruh yang ada di patung itu lebih mendekatkan aku kepada Allah. Tanukia tawassul musyrik, tidak boleh dilakukan. Bagaimana dengan tawassul kepada wali yang sudah dikubur? Saya ulang. Ini patungnya. Demi Lata, demi Uzza, aku memohon kepada Allah. Ini tawassul zat. Ini zatnya. Bagaimana kalau orang minta kepada Allah melalui wali yang dikubur di sini? Sama enggak dengan ini? Tanuk itu. Dan ini tawassul yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kesimpulan, 5 bentuk tawassul dari hadis yang tadi saya baca. Pertama, ya, tawassul ilallah bi asma'il husna, itu masyru'. Yang kedua, tawassul ilallah bi amalin solihin lidda'i, tawassul kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan pelantaraan amal soleh yang berdoa. Naon amal soleh nak sebutkan. Ketiga, tawassul bi du'a'i rajul as-solih, tawassul berdoa kepada Allah melalui kesolehan orang, ya, minta kepada yang lebih soleh, boleh. Dan ini 3 tawassul ini masyru'. Sedangkan yang 2 lagi, tawassul bijahin nabi au bihaqqin nabi, tawassul dengan keagungan nabi atau titel nabi, ini tawassul bid'ah yang ini tidak disyariatkan. Sampai para sahabat bukan datang ke kuburan Nabi tapi datang kepada Abbas. Yang kedua, tawassul bidatin, tawassul dengan satu dat, apapun yang dipakai tawassulnya. Maka ini tawassul yang dilakukan oleh orang musyrik. Dan ini tawassul yang tidak disyariatkan. 3 tawassul masyru', 2 tawassul yang tidak masyru'. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwatu iman, karena sudah memasuki azan Isya, kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.